Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel M. Rifat Fajrin dalam pembelajaran sejarah Indonesia. Pada video kita kali ini akan membahas tentang berbagai jenis manusia purba, yang mana video ini sebenarnya adalah kelanjutan dari video sebelumnya. Video sebelumnya kita sudah membahas tentang bagaimana proses evolusi bumi yang ditandai dengan pembahasan ciri-ciri dan serta munculnya makhluk hidup. Di situ kita mengenal ada masa Arhaikum atau Azoikum, ada masa Paleozoikum, ada masa Mesozoikum, dan pada masa yang berikutnya adalah masa Neozoikum. Nah, manusia diperkirakan muncul pada masa Pleistosen atau pada zaman Diluvium, yang mana kalau dalam video sebelumnya masa Pleistosen dan masa Diluvium ini merupakan bagian dari zaman Neozoikum, yaitu pada masa Quarter. Nah, pada masa Quarter ini, pada masa Pleistosen terjadi sekitar 60.000 tahun yang lalu, ditandai dengan kemunculan manusia purba pertama kali. Nah, secara umum di Indonesia terdapat beberapa jenis manusia purba. Di antaranya adalah jenis Pithecanthropus, Meganthropus, dan Homo. Bisa dilihat di bagan bahwa pada masa Pleistosen atas, pada masa Pleistosen tengah, atau masa Pleistosen bawah terdapat beberapa perbedaan jenis manusia yang muncul. Manusia purba yang pertama adalah Pithecanthropus erectus. Pithecanthropus erectus berasal dari dua kata, yaitu Pithecanthropus yang berarti manusia kera dan erectus yang berarti berjalan tegak. Sehingga Pithecanthropus erectus ini dibayangkan oleh para ahli berdasarkan temuan-temuan yang diteliti oleh para ahli, maka dalam bayangan mereka ada makhluk yang menyerupai kera, namun mereka dapat berjalan dengan tegak layaknya manusia. Mengapa dikatakan manusia kera? Karena berdasarkan ciri-ciri yang diteliti oleh para ahli, terdapat berbagai macam ciri yang menurut mereka tidak bisa disebut sebagai manusia. Para ahli datang ke Indonesia didasari pada sebuah keyakinan tentang dunia yang hilang. Dunia yang hilang itu disebut sebagai Atlantis, di mana dulunya Atlantis itu merupakan sebuah pusat peradaban. Sehingga dengan adanya pusat peradaban itu diyakini Indonesia ditinggali oleh berbagai macam jenis manusia yang paling awal, paling mula. Sehingga itulah yang mendasari berbagai ahli datang ke Indonesia untuk melakukan penelitian pada zaman kolonial saat itu, yaitu pada tahun 1890. Lantas bagaimana ciri-ciri Pithecanthropus sehingga disebut sebagai manusia kera yang berjalan tegak? Pithecanthropus erectus memiliki ciri yaitu volume otaknya sekitar 759 sampai dengan 1350 cc. Yang kedua, tinggi badannya sekitar 165 cm sampai dengan 180 cm. Dia bertubuh tegap, kemudian memiliki alat pengunyah yang sangat kuat, ditandai dengan geraham yang besar dan rahang yang kuat. Terdapat tonjolan kening yang sangat tebal, kemudian bentuk hidung juga tebal, tidak memiliki dagu, dan bagian belakang kepala tampak menonjol. Sedangkan penopangnya berupa tulang paha menunjukkan bahwa makhluk itu sudah berjalan dengan tegak. Itulah kenapa Pithecanthropus yang keseluruhannya menyerupai manusia kera bisa dikatakan sebagai manusia kera yang berjalan tegak. Kemudian jenis manusia purba yang kedua disebut sebagai Meganthropus Paleojavanicus. Berasal dari dua kata, yaitu Meganthropus yang artinya manusia besar, Paleojavanicus itu manusia besar yang berasal dari Jawa.
dilakukan penelitian oleh von Koenigswarth di Sangiran pada tahun 1941. Sangiran dikatakan sebagai salah satu pusat peradaban dunia pada saat itu, dan diperkirakan didiami oleh berbagai macam makhluk pada saat itu. Hal ini bisa difahami karena di Sangiran sana yang saat ini menjadi pusat museum manusia yang diakui keberadaannya oleh UNESCO, di Sangiran terdapat berbagai macam lapisan tanah yang mana di situ dapat diketahui bahwa Sangiran dulunya merupakan sebuah rawa yang sangat luas. Kemudian karena ada peristiwa-peristiwa alam, maka kemudian berubah menjadi daratan, sehingga di lapisan-lapisan tanah yang terbentuk di Sangiran ditemukan berbagai macam fosil, entah yaitu fosil manusia purba dan fosil makhluk-makhluk lainnya. Bagaimana ciri dari Meganthropus paleojavanicus? Meganthropus memiliki tulang pipi yang tebal, memiliki otot kunyah yang kuat, memiliki tonjolan pada kening, tidak memiliki dagu, perawakan yang tegap, memakan jenis-jenis tumbuhan, dan mempunyai tempat perlekatan otot tengkuk yang besar. Adapun jenis yang ketiga yaitu jenis Homo. Manusia jenis Homo itu didasarkan manusia jenis Homo ini memiliki beberapa jenis, yaitu ada Homo saulensis, Homo ajacensis, dan Homo sapiens. Homo saulensis merupakan penemuan manusia jenis Homo yang dilakukan oleh von Koenigswarth dan Weidenreich. Homo saulensis berarti manusia dari Solo. Ini didasarkan pada penemuan tengkorak semacam ini. Mengapa disebut sebagai Homo saulensis? Karena ditemukan di Solo. Sedangkan jenis Homo yang kedua adalah Homo ajacensis, diteliti oleh Van Rienschoten di Wajak Tulungagung pada tahun 1989. Homo ajacensis berarti manusia dari Wajak. Inilah gambar Homo ajacensis. Kemudian jenis Homo yang ketiga adalah Homo floresiensis. Homo floresiensis disebut juga sebagai manusia liang buah karena ditemukan di daerah liang buah di Ruteng Manggarai, Pulau Flores pada tahun 2001. Jumlah yang ditemukan sebanyak 9 individu. Adapun publikasi pertama kali dilakukan pada tahun 2009, yang mana ada sebuah kesimpulan bahwa Homo floresiensis ini lebih primitif daripada Homo sapiens. Adapun Homo floresiensis ini memiliki ciri-ciri yang cukup unik karena tingginya hanya 100 cm. Adapun volume otaknya sangat kecil dibandingkan manusia pada umumnya, yaitu hanya 380 cc. Usia kerangka diperkirakan sekitar 94.000 sampai dengan 13.000 tahun yang lalu. Di sekitar liang buah juga ditemukan stegodon, biawak, dan tikus besar. Adapun jenis Homo berikutnya yaitu Homo sapiens. Homo sapiens ini artinya adalah manusia sempurna atau manusia sebagaimana individu yang hidup pada masa kini. Diteliti ditemukan di Wajak Bengawan Solo tahun 1931 sampai dengan tahun 1933 oleh von Koenigswarth, Eugen Dubois, dan Van Rienschoten. Adapun ciri dari Homo sapiens adalah volume otaknya antara 1000 sampai 1200 cc, tinggi badannya antara 130 sampai dengan 210 cm, otot tengkuk mengalami penyusutan, alat kunyah dan mengalami penyusutan, muka tidak lagi menonjol ke depan, berdiri tegak dan berjalan lebih sempurna.
Adapun jenis manusia purba dari luar ada beberapa jenis. Yang pertama adalah Sinanthropus pekinensis yang ditemukan di Choukoutien, Cina, yang mana ada kemiripan dengan Pithecanthropus erectus. Sedangkan yang kedua adalah Homo rhodensiensis, ditemukan di Broken Hill, Rhodesia Utara, dan diperkirakan sudah berjalan sebagaimana manusia sekarang. Jenis manusia purba dari luar yang berikutnya adalah manusia Piltdown yang ditemukan di Inggris, termasuk kelompok Homo sapiens yang hidup pada masa Dilithium muda. Kemudian ada Homo sapiens bacillus yang ditemukan di Perancis, artinya manusia sekarang. Homo sapiens bacillus memiliki ciri telah berdagu dan dia tidak miring. Demikian pembahasan tentang jenis-jenis manusia purba. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.